Shalom, jumpa lagi bersama Kalafus Sukacita. Saya akan bagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian untuk memberikan kekuatan, pengharapan, dan percaya yang sungguh tengah situasi kita yang mungkin tidak nyaman, yang menggelisahkan, meragukan. Karena itu ada kepastian daripada firman Tuhan untuk kita sekalian. Bagian firman Tuhan yang kita baca yang terdapat dalam kitab Kudus, kitab Ayub pasal 28, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu ya Tuhan, belajar tentang maksud-maksud-Mu. Sampaikanlah kepada kami sekalian apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami, supaya firman Tuhan menjadi sederhana dalam hidup kami dan melakukannya. Sehingga dalam hidup bersama, kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga sebagai pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ayub pasal 28 ayat 27 dan 28 firman Tuhan berbunyi begini. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sahabat Kalafus yang diberkati Tuhan, bagian catatan firman Tuhan yang kita pelajari ini diberikan tema kecil kepada kita, yaitu hikmat berasal dari Tuhan. Ketika kita bicara tentang hikmat, itu berarti sudah pasti kita bicara tentang apa karunia yang Tuhan beri kepada kita sekalian. Tentu ada karunia hikmat. Karunia berhikmat ini adalah karunia khusus yang Tuhan beri kepada setiap orang yang diperkenankan Tuhan untuk melakukannya secara bertanggung jawab. Nah, pada bagian ini saudara-saudara, kita belajar tentang hikmat Tuhan kepada manusia yang tentunya kita tidak dapat menyelami atau mengetahui secara dalam, secara pasti tentang hikmat Tuhan itu karena terlalu besar, terlalu tinggi, luas jumlahnya untuk dihitung. Karena itu ketika kita belajar tentang firman Tuhan, pada ayat-ayat sebelumnya kita mengetahui tentang apa yang dibuat oleh tangan manusia. Tentu ada kepujian khusus kepada manusia yang dengan hikmatnya melakukan hal-hal khusus yang bertanggung jawab bagi kepentingan bersama. Ya, tetapi juga tidak hanya di manusia saja, tetapi hewan dan lain sebagainya, ini memperlihatkan tentang betapa hikmat yang diperlihatkan kepada kita sekalian. Lebih daripada itu saudara-saudara, bahwa hikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian oleh penulis saat ini perlu diselidiki, kemudian diteliti, diamati secara bersama-sama, supaya pada akhirnya kita memberikan kepujian, penghormatan, keagungan kepada pemberi hikmat sebenarnya. Karena itu penegasan pada bagian firman Tuhan ini menunjuk kepada bagaimana kuat, dalamnya, luasnya, besarnya hikmat yang Tuhan beri. Dan juga pada penulis sendiri menunjukkan kepada hidup Ayub yang dapat menghasilkan hikmat itu, supaya kita juga dapat mengetahuinya. Ini sesuatu yang berharga sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sahabat Kalafus di mana saja berada, memperlihatkan bagaimana kehebatan kita tentang hikmat yang telah diberikan. Itu menunjukkan juga bahwa sebenarnya masih ada yang lebih lagi yang perlu kita ketahui, yaitu tentang hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana hal-hal yang sebenarnya tersembunyi yang tak dapat kita pahami. Ya, dalam bagian pembacaan ini memperlihatkan tentang hal-hal yang tersembunyi yang diperlihatkan kepada kita, supaya kita mengetahui sebenarnya dari apa yang tidak dapat kita buat, justru Tuhan buat itu. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat Kalafus di mana saya berada, pernyataan Allah tentang hikmatnya melampaui segala sesuatu. Karena itu ketika kita
melihat semua yang telah dibuat, bahkan kita yang melakukannya. Dengan demikian kita dapat berkata, di manakah hikmat itu ada, atau di manakah hikmat itu diperoleh, dan di mana tempat akal budi itu. Pada ayat yang ke-12 kalau kita baca. Karena itu, saudara-saudara kekasih Kristus, sebenarnya semua yang telah diperlihatkan dari apa yang telah kita lihat, bahkan apa yang telah kita lakukan ini, juga menunjukkan hikmat Allah yang besar kepada kita. Pertama, dua hal penting kepada kita sekalian, yaitu bahwa sebenarnya hikmat dapat kita ketahui, dapat kita alami, tetapi juga dapat kita akui, ya, kalau sesungguhnya takut akan Tuhan itu ada pada kita. Ini luar biasa. Tetapi juga yang kedua, bahwa kalau hikmat Tuhan itu dapat kita ketahui, dapat kita alami, dapat kita nikmati, itu kalau kita menjauhi kejahatan. Itulah yang terpenting. Dua hal penting ini ada pada seseorang ketika dia memahami tentang dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa hikmat yang dia alaminya, bahkan yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai suatu karunia khusus itu, ketika takut akan Tuhan ini ada pada dirinya. Dan yang berikut, menjauhi kejahatan. Proses hidup bersama, dalam persekutuan bersama, melaksanakan apapun juga, kalau hal ini menjadi bagian daripada proses hidup kepada Tuhan dengan berhikmat, maka kita akan mengetahui sebenarnya siapa kita di mata Tuhan yang telah memperoleh hikmat itu. Dengan demikian, saudara-saudara kekasih Kristus, kita dapat mendapatkan pengertian belajar yang sungguh, bahwa seberapa banyak pengetahuan kita, seberapa besar pekerjaan kita, seberapa baik hasil yang kita nampakkan atau perlihatkan, tidak sebanding dengan hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Karena itu kita perlu mengagungkan rasa takut kita terus kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Inilah unsur penting di mana pengakuan kita tentang hikmat yang besar itu. Kita yang belum berhikmat, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, mintalah kepada Dia yang beri hikmat, supaya Dia memberikannya dengan tidak tanggung-tanggung. Tuhan sang pemberi hikmat. Dia akan mampukan kita, memberikan hikmat kepada kita, jikalau kita punya rasa takut yang sungguh kepadanya dan menjauhi kejahatan. Mintalah kepadanya hikmat itu, maka Dia akan berikannya. Tuhan berkati kita sekalian dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sang pemberi hikmat bagi kami, supaya dalam hidup bersama, segala sesuatu yang telah kami hasilkan, tetapi juga yang telah kami capai, tidak memberi kehebatan atau rasa sombong yang tinggi, tetapi semua tertuju kepada rasa keagungan. Kami sadar sungguh bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat itu kepada kami. Dengan demikian kami belajar untuk menghormati, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, supaya percaya yang sungguh kepada Tuhan ini menjadi bagian hidup kami secara bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.